Di video ini kita akan melihat ke bagian source code. Oke, sekarang kita lihat di bagian dependensi. Dependensi yang kita butuhkan yaitu Spring Boot Starter Security. Di video ini saya tidak membuat dari awal ya. Saya hanya menunjukkan apa yang sudah jadi supaya lebih cepat videonya. Karena agak rumit juga ini ketika trace dari awal. Nah, kembali lagi ke dependensinya yang tadi starter security, lalu pendukung seperti biasa starter web karena kita akan menggunakan web REST API, lalu kita membutuhkan starter data JPA karena membutuhkan database ya untuk login dan data user gitu. Database-nya seperti biasa karena ini hanya demo, jadi menggunakan H2 atau memory database. Lalu yang penting juga adalah ini JSON Web Token. Nggak kelihatan kali ya. Nah, ini dia, Nah, JSON IO, JSON Web Token, JJWT. Nah, ini penting juga. Lalu di bawahnya kalau nggak salah ada juga enggak, udah ini ya. Jadi yang ini kita butuhkan security dan JSON Web Token ini. Lalu di bawahnya pendukung biasa Lombok, menggunakan Lombok supaya lebih rapi source code-nya. Nah, sekarang kita lihat kita lihat nih apa aja yang ada di sini, kodenya. Nah, kita lihat properties-nya dulu. Ini konfigurasi untuk memori database ya. Oke lah, aman lah ya ini. Terus security-nya. Nah, jadi ketika nggak pakai JWT itu default security dari Spring Boot kan menggunakan security basic. Nah, ini menggunakan username ini dan passwordnya ini. Lalu cuman ini. Sekarang kita lihat di bagian entity dulu ya. Entity saya cuman ada tabel user. Di tabel user cuman ada ID, full name, username, dan password. Itu aja. Ini dia implement ke user detail. Ini penting ini. Di bagian ini kita butuhkan implement user detail. Lalu ini ini tuh override aja semuanya. Bawaan dari user detail ini kita masukin aja semuanya. Secara default ini null. Lalu waktu get username kita masukkan ke username. Lalu akun expirednya di yang ke bawah sampai ini dibikin true aja untuk lebih mudah ya. Di sini endpointnya user. Lalu seperti biasa repository. Di sini user repository-nya saya menambahkan hanya yang ini find by username karena nanti digunakan untuk endpoint yang profile ya. Nah, lalu kita masuk ke controller. Nah, di sini ada dua controller. Yang pertama out controller. Out controller ini isinya ada tadi login, register, dan profile. Nah, di yang tadi kita buat find by username digunakan di profile ini karena prinsipal itu nge-get dari name. Nah, lalu kita bahas di bagian login. Jadi di dalam login itu membutuhkan authentication. Ini itu bawaan dari ini ya. Security, Spring Boot Security Core Authentication. Lalu Authentication Manager ini juga dapat dari
sama security authentication. Lalu kita lihat lagi. Nah, di sini ada login request. Login request itu kelas biasa aja. Nah, ini ya, saya taruh di DTO request login request. Nah, di sini ada username dan password. Nah, username dan password itu nanti digunakan untuk login di sini. Ya. Lalu lanjut lagi set authentication. Lalu ini untuk membuat token atau JWT-nya itu. Nah, JWT-nya itu saya bikin dari generate token. Ini ya. JWT token. Kita lihat. Nah, generate token itu ada di security, di apa ya ini? Folder ya, folder security. JWT token provider. Isinya untuk generate token. Nah, diambil dari authentication. Lalu kita bisa menambahkan klaimnya ya, atau payload sering disebutnya. Di sini saya masukkan user ID, full name dan username. Jadi untuk payload ini sebaiknya jangan data apa ya nyebutnya, kredensial ya, kayak kartu kredit, kartu KTP gitu. KTP jangan dimasukkan di sini karena ini beresiko nanti nggak lolos dari security ya, security apa ya sebetulnya, security web, nanti bakal nggak lolos kalau ada itu, bahaya soalnya. Jadi yang basic aja yang dimasukkan standar, lalu di bawahnya ada validate token. Nah, ini untuk memastikan tokennya benar apa enggak. Lalu yang di sini kita mengambil ID berdasarkan token. Oke, sekarang balik lagi ke sini, ke login. Nah, setelah udah tinggal dikirim out, dikirim JWT-nya ya. Nah, kita lanjut ke endpoint register. Register standar ya. Ini cuman ada user request, isinya ID, full name, username, dan password. Tapi yang primernya ini. Lalu di sini saya ini ya, register. Isi register itu. Nah, di sini saya membuat passwordnya dari ini ya, bcrypt password encoder. Nah, ini ya, bcrypt. Ini bawaan juga dari Spring Boot, bcrypt encoder. Nah, di sini kita perlu membuat sebuah bin terlebih dahulu. Di sini di out application ya, di main-nya itu kita perlu membuat bin dahulu. Syaratnya ini. Terus mana tadi? Nah, di sini. Nah, passwordnya di-generate dari ini ya, diperbarui ya. Jadi ketika ada pengguna atau dari front end ngirim password, nah passwordnya dirubah terlebih dahulu menggunakan bcrypt password. Nah, terus di sini saya menggunakan object mapper. Object mapper ini digunakan untuk banyak ya. Di sini banyak manfaatnya object mapper itu. Bisa untuk convert value. Jadi ini kan yang dikirimkan user request. Nah, lalu yang disimpan itu adalah class user. Nah, fungsi object mapper ini mengubah dari class user request ini dirubah menjadi class user. Jadi kalau misalkan fieldnya sama, nah dia akan masuk ke tab model user ini. Banyak sih, banyak fungsinya.
Nah, lalu kita simpan datanya. Udah, ketika sudah disimpan, kita kirim user response. Balikannya adalah user response. User response apa? Isinya ID, full name, dan username. Nah, kenapa saya nggak ngirim tabel user aja? Karena di tabel user itu ada field password. Atau misalkan ada data lain yang nggak pengen saya munculkan di respon atau request-nya. Jadi, perlulah sebuah object mapper itu tadi. Nah, di sini kan tinggal menghilangkan field password tersebut. Makanya saya kirim ke user response. Respon baliknya adalah user response. Oke, ketika sudah register, ya udah tinggal dibalikin ke bodinya. Udah standar aja. Lalu, nah di bagian profil ini kita membutuhkan ini prinsipal. Prinsipal itu di mana tadi ya? Nah, ini. Prinsipal itu bawaan dari Java Security Principal. Jadi ketika menggunakan JWT tersebut, nah kita bisa nge-get data JWT tersebut dengan namanya. Kita get dari namanya. Nah, find by username. Oke, jika ketemu kita kirim usernya. Jika nggak ketemu, kirim exception, username not found exception. Oke. Lalu udah, jadi di controller hanya ada ini aja, nggak ada yang lain-lain. Lalu kita lihat di hello controller. Hello controller ini ya cuman string biasa aja untuk demo ketika mencoba akses endpoint lainnya gitu. Standar. Nah, jadi nggak ada penambahan apa-apa. Nah, untuk security kita perlu menambahkan config. Jadi di sini ada security config. Nah, di kelas security config ini kita extend dari web security configure updater. Nah, ini bawaan dari security config ini ya. Lalu kita perlu setting semuanya di sini. Ini adalah override dari si kelas ini, web security configure. Nah, di configure, jadi banyak ya di kelas ini tuh banyak yang bisa kita setting, cuman kita fokusnya di HTTP security ini. Lalu di sini ada HTTP chores, kita mengaktifkan chores, lalu dan kita menghapus ini ya, cross site ini CSRF penyerangan script gitu, ini dihapus. Lalu di sini kita perlu menambahkan endpoint apa aja yang bisa diakses tanpa menggunakan authentication. Yang pertama kita bisa akses di H2 console ini, kita tambahkan endpoint ini, lalu ini untuk Swagger. Jadi saya membebaskan Swagger tanpa perlu authentication. Lalu ini wave icon, lalu out login dan out register tidak perlu menggunakan authentication. Lalu di sini perlu untuk mengaktifkan ini, untuk mengaktifkan H2 console. Lalu seasonnya kita menggunakan stateless, jadi langsung dihapus. Lalu default, ini kelihatan nggak ya? Nah, sorry. Lalu ini
exception handling. Jadi ketika ada akses di luar endpoint ini, secara default kita membuat istilahnya halaman yang ditampilkan ya. Ini menggunakan exception ini ya. Jadi ketika membutuhkan authentication, maka kita akan menampilkan halaman ini di sini, authentication exception. Nah ini JWT authentication entry point. Isinya itu hanya untuk menampilkan gini ya. Ini saya implement dari authentication entry point. Isinya hanya untuk menampilkan bahwa membutuhkan username dan password. Di sini ya contohnya endpoint ini. Lalu tipenya 401, statusnya, lalu objek kontennya ini, map ini. Nah gitu aja. Lalu ada lagi yang perlu adalah filter JWT. Nah jadi setiap ada akses ke endpoint tersebut, maka kita perlu filter terlebih dahulu. Nah isinya ini kita extend dari once per request filter. Nah di sini ini agak panjang ya videonya, cuman di sini di do filter internal. Jadi ini bawaan, dari sini kita tinggal override aja. Nah yang kita butuhkan adalah kita perlu menangkap sebuah tokennya terlebih dahulu. Nah ini ya, kita bisa fungsinya di bawah ini. Jadi kita ngambil token yang dikirim. Oke, lalu kita cek jika teksnya nggak kosong, lalu validate tokennya benar apa enggak. Jika iya, langsung masuk ke ini, get user ID from JWT. Nah, yang tadi ada ya. Lalu di sini ada customer detail service. Ini kita perlu membuat load by user ID di sini. Nah, ini implement dari user detail service. Nah, ini adalah fungsi untuk load username by username. Kita get user berdasarkan username. Jika ketemu, kirim respon user. Kembali lagi ke sini. Oke, kirim user. Lalu di sini untuk authentication-nya kita masukkan si user yang sudah didapat. Lalu kita masukkan ke di sini. Ini ya syarat yang perlu kita masukkan. Jika gagal, maka ya udah kita exception aja. Nah, di sini yang validate token, di sini ya kita kirim tokennya, lalu kita pakai jwts dot parser set sign in key, lalu secretnya string biasa, lalu parser claim JWT, isinya token. Jika benar, return true. Jika selebihnya, return false. Oke, gitu. Lalu, apa lagi ya? Udah, hanya itu aja yang ada di script ini. Sebetulnya yang poin pentingnya adalah di ini security config ini ya. Semuanya disetting di sini. Inilah bagian penting untuk setting JWT tersebut. Tinggal dimasukkan ke entry point-nya, lalu filternya. Nah, seperti itu untuk security config.
Jadi di controller itu kita nggak perlu menambahkan apa-apa ya, istilahnya annotation atau apapun gitu nggak perlu. Jadi kita cuman menambahkan configure dan mengaktifkan web security ini. Jadi itu aja yang ada di script sini. Apalagi yang perlu dijelaskan, tunggu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada yang kurang jelas, kalian bisa lihat aja scriptnya di repository. Repositorinya ada di ini, di GitHub Johnny Austor /Spring Boot Authentication, atau nanti saya kasih di deskripsi. Untuk biasa saya kasih link di deskripsi box. Oke, gitu aja video kali ini tentang Spring Boot Authentication. Jika teman-teman melihat langsung video ini dan belum melihat demonya, silahkan melihat di video sebelumnya, atau saya kasih link untuk melihat demo yang apa aja di dalam Spring Boot Authentication ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat.